Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam Profit Indonesia buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita. Hari ini hari Selasa tanggal 8 April 2025. Rekan trader semuanya, pasar terus bergerak dan terus bergerak. Dan saat itulah tugas kami adalah memberikan analisa buat rekan trader. Setidaknya analisa yang kami berikan ini bisa memberikan gambaran terhadap apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Oleh karena itu tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video-video kami supaya makin bersemangat lagi kami untuk membuat video-video analisa berikut. Dan rekan trader, sebelum saya lanjut masuk di analisa kita, sebelumnya saya mau sedikit kasih informasi dulu buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader jangan lupa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan bisa trading bersama Amarket. Bagi trader pemula bisa mendaftar akun Amarket. Nanti linknya ada di deskripsi atau linknya saya akan coba taruh di komentar video ini. Siapa yang mendaftar di link tersebut akan kami ikut sertakan untuk memperoleh jaket dari Amarket. Setiap minggu kita akan mengundi siapa yang terpilih, kita akan memberikan jaket ya. Oleh karena itu rekan trader jangan lupa, jangan cuma menonton analisanya aja rekan trader. Kalau ada waktu dan kesempatan juga mungkin bisa bertrading bersama Amarket. Linknya ada, silahkan daftar. Cuman $20 rekan trader, $20 deposit awal, setelah itu bisa bertrading ya, dan kami juga akan memberikan hadiah buat rekan trader semuanya. Nah, ini adalah iklan layanan masyarakat dari Amarket. Oke rekan trader, kita langsung lanjut. Rekan trader, jadi rekan trader untuk pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin, kita akan lihat bersama-sama. Di sini kita bisa lihat dari indeks dolar Amerika di hari kemarin. Indeks dolar Amerika perlahan namun pasti dia mencoba untuk naik ke posisi yang tertinggi, sempat menyentuh level 103.563 walaupun akhirnya ya sedikit terkoreksi dan ditutup di posisi 103.492. Untuk euro, kita lihat euro kemarin walaupun sempat naik menyentuh level 1.10391, tapi akhirnya di pasar Amerika mengalami sedikit pelemahan dan ditutup di sekitaran 1.09059. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling nyata sekali rekan trader jatuh ya, dan ditutup di seputaran 1.27255. Sedangkan untuk gold sepertinya kemarin walaupun sempat naik di pasar Asia menyentuh level 3056, tetapi masuk di pasar Amerika sesuai dengan analisa yang telah saya bawakan, dia mengalami pelemahan dan keluar dari zona 3000 sampai di 2962 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 2979. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang semakin memperkokoh ya. Kemarin dia naik menyentuh level 148.120 walaupun akhirnya sedikit terkoreksi di akhir perdagangan dan ditutup di seputaran 147.793. Nah, ini adalah pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa kita selalu punya tema-tema menarik. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang emas mengamati perkembangan perdagangan global. Nah, ini dia. Emas mengamati perkembangan perdagangan global. Judul yang sangat luar biasa. Saya akan menguak lagi tentang emas karena emas ini adalah sesuatu yang sangat seksi untuk kita bicarakan. Kita bisa lihat emas benar-benar kembali lagi jatuh selama 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Senin. Dan dia kemarin keluar lagi dari zona 2976. Walaupun ditutup ya sekitaran situ ya 2900-an ya. Apa yang terjadi kemarin sudah
bisa kita lihat bahwa ini adalah imbas dari bagaimana kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika, imbal tarif juga ya, obligasi naik, membuat dolar Amerika mengalami sedikit penguatan. Ya, walaupun kita bisa lihat apa yang terjadi hanya temporary di tengah bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi imbas dari statement tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Akan tetapi di hari ini emas punya sedikit peluang, dan bukan cuma sedikit, saya pikir dia sekarang udah mencoba kembali lagi ke zona 3000 dan sampai saat ini dia sudah berada di seputaran 3015, 3010. Dari sini kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi ini tidak bisa kita lepas dari apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini perekonomian dunia, rekan trader. Imbas yang dikeluarkan oleh tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump, terutama kepada Cina, kembali dibalas oleh Cina. Dari informasi yang saya lihat dapat di sini, kita bisa lihat bahwa pemerintah Cina memperingatkan kepada Amerika bahwa mereka secara tegas akan menentang dan mengambil langkah ya balasan apabila Amerika kembali lagi menambahkan tarif impor sebesar 50%. Nah, ini dia. Inilah yang membuat bagaimana pasar bergejolak. Ya, karena kemarin pun juga statement dari Menteri Ekonomi yang menyatakan bahwa tenggang waktu 90 hari tarif ini akan dilihat. Tapi setelah itu Donald Trump pun juga membahas hal tersebut. Donald Trump bilang tidak. Nah, ini dia. Tidak satu komando ini yang membuat pasar. Kadang-kadang saya bingung juga, ini mereka salah persepsi atau memang sengaja hal ini dibuat supaya terjadi gonjang-ganjing di pasar. Nah, oleh karena itu mulai dari kemarin statement yang dikeluarkan, sebenarnya tadi pagi sih statementnya dikeluarkan, plus bagaimana reaksi Cina akan memberikan balasan apabila penambahan tarif sebesar 50% akan dilakukan Donald Trump terhadap Cina. Inilah yang menyebabkan bagaimana situasi benar-benar luar biasa menuju kekacauan perdagangan dan membuat emas kembali lagi naik dan mencapai 3.000. Nah, ini harap kita perhatikan bersama-sama, rekan trader. Harap kita perhatikan bersama-sama, walaupun sekarang benar-benar pasar ini akan menunggu data inflasi yang akan dikeluarkan nanti hari Kamis nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, peristiwa global yang terjadi sekarang ini akhirnya semua mata tertuju terhadap bagaimana reaksi antara Cina dengan Amerika, dan dari reaksi tersebut membuat pergerakan yang signifikan terjadi pada emas dan emas kembali lagi ke zona 3.000. Oleh karena itu rekan trader, akhirnya kalau kita melihat perang tarif ini, akhirnya saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Yusuf Kalla. Akhirnya perang tarif ini lebih memiliki kecondongan antara Amerika dengan Cina. Walaupun akhirnya negara-negara lain kena imbas juga rekan trader. Tapi setelah saya memperhatikan, rupanya akhirnya terjadi pertempuran antara dua negara ini aja rekan trader. Untuk negara Uni Eropa ya masih win-win solution lah, masih bisa dicari jalan keluar lah. Tapi yang nanti benar-benar jadi perang terbuka ini antara Cina dengan Amerika. Dan ini adalah kesempatan untuk emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa emas sekarang dia terus mengamati perkembangan ekonomi global, terutama perang statement yang dilakukan oleh Amerika dengan Cina. Dan dari perang statement ini yang membuat pasar menuju ke aset-aset safe haven,
Emas adalah tujuan utama sehingga emas punya prospek lagi untuk bisa naik lagi menembus level 3000 setelah kejatuhan yang sangat luar biasa hari Jumat kemarin tambah kemarin juga. Oleh karena itu emas masih punya peluang besar untuk masih bisa naik lagi bertempur di zona 3000 dan masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi meninggalkan posisi 3000. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, waduh ini saya balik dulu di sini. Nah ini. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya sangat luar biasa. Secara garis besar kita lihat indeks dolar Amerika agak sedikit terkoreksi. Pelemahan terjadi, tapi kita akan lihat ya seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Kita bisa lihat analisa saya dia akan mencoba sampai di level 102.453, tapi sekali lagi peluang naik masih tetap ada. Dia masih bisa naik lagi di posisi 103.512 walaupun hari ini tidak ada berita lagi sih, berita utama nanti hari Kamis baru berita utama. Oleh karena itu pergerakannya pada hari ini analisa saya dari 102.453 sampai 103.624. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, analisa saya menyatakan bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini sedikit memiliki kecondongan yang sangat luar biasa naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya memprediksikan dia bisa naik maksimalnya itu bisa sampai ke 1.10343. Tapi peluang untuk turun juga besar. Dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.00140. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader semuanya, pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini memang benar-benar datar, tapi dalam analisa saya peluang naik masih tetap ada. Menurut analisa saya dia ini akan mencoba naik minimal sampai di 1.28572. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun lagi ke posisi terendah 1.27255. Nah ini dia rekan trader, arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Kita lihat bersama-sama. Untuk gold rekan trader, secara garis besar arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Ya, saya bisa bilang ini bullish ini. Nah, analisa saya dia akan masih bisa naik bukan cuman sampai ke 3038, tapi menurut saya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi juga bisa rekan trader. Tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba sampai di level 3074. Ya, menurut analisa saya seperti kayak gitu ya. Saya lihat dulu minimal sinilah kalau terlalu tinggi. Nah, di sini 3069. Oleh karena itu analisa saya di 3069, tapi peluang turun pun juga masih tetap ada. Tidak tertutup kemungkinan dia juga balik lagi ke level terendah, keluar dari zona 3000 di 2965. Nah, analisa saya memang di sini 2965, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik di posisi yang paling tinggi di seputaran 3069. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang pada hari ini ya kita lihat tendensi bearish sangat kuat. Menurut analisa saya dia ini masih tetap turun. Ya, turun-turun paling lemah menurut saya sih dia akan coba sampai di level terendah di seputaran sini lah. 146.259, tapi hati-hati juga pembalikan arah masih bisa terjadi dan membuat dia kembali naik lagi di posisi 148.007 alias James Bond. Nah ini dia, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita rekan trader. Dan seperti biasa, kali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa
rekan trader, jangan lupa buat trader yang baru, mendaftarlah di link yang nanti ada di komentar atau nanti ada di deskripsi channel ini. Linknya ada, karena di saat Anda mendaftar menggunakan link tersebut, Anda mempunyai peluang untuk memperoleh jaket yang sangat luar biasa, di mana akan saya undi di saat, ya, jaket ini akan saya undi di saat webinar kita hari Jumat nanti. Oke rekan trader jangan lupa untuk kalender ekonomi, ya, secara garis besar untuk hari ini kalender ekonomi tidak ada. Yang penting ya sebenarnya ada level-level 2, level kecil ya, masih ada dari Kanada, Euro, ada pidato dan lain-lain, tapi dari Amerika tidak ada, cuman baru sudah tadi salah satu anggota The Fed pada pukul 6 pagi hari ya. Tapi nanti pada prinsipnya nanti rekan trader akan lihat berita yang sangat luar biasa itu nanti pada hari Kamis di saat nanti ada data inflasi dikeluarkan ya. Minggu ini kayaknya data inflasi dikeluarkan dan ini harga produsen pada hari Jumat nanti. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan baca tulisan dari kami di FX Trade dengan judul Pertempuran Sengit di level 3000. Bertempur di level 3000. Atau bisa juga di Investing dengan judul Perjuangan di Zona 3000. Harap diperhatikan ya rekan trader. Ini adalah website resmi kami. Silakan ya, untuk sementara kalau mau mendaftar ya mendaftar bisa di website ini atau langsung di link yang saya berikan nanti di komentar di sana. Kalau mendaftar di sana, Bapak Ibu diikutkan pada kontes memperoleh baju yang akan kita berikan buat rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.